Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel. Saya berasal dari sekolah Mandua Kota Padang, kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mewawancarai seorang dosen yang bekerja di Politeknik Negeri Padang yang berjurusan di administrasi bisnis. Ya, Uh, Boleh perkenalkan dulu siapa nama ibu? bila yang Fadal ya, nama Ibu Iwadia, biasa dipanggil Bu Iwat. Ya, Ibu mengajar di Politeknik Negeri Padang, jurusan administrasi bisnis. Nanti pada bilang tuh di sekolahnya ya, jurusan administrasi bisnis. Nah, kasih tahu teman-temannya kuliah di Politeknik. Ya, Di sini saya akan bertanya untuk ibu. Coba ibu deskripsikan pekerjaan ibu. ya. Yang jelas ya dosen di Politeknik Negeri Padang ya. Kalau dosen itu ya berarti mengajar mahasiswa, nah itu. Jadi jurusannya dalam jurusan administrasi bisnis itu belajarnya banyak mengenai bisnis, tapi administrasinya bukan penerapannya yang lebih banyak itu. Nah, Terus pertanyaan kedua, sudah berapa lama mengikuti pekerjaan ini? udah lama, 21 tahun. Ya, udah lama sekali 21 tahun mengajar. Terus pertanyaan ketiga, alasan ibu memilih pekerjaan ini? Alasannya ya, yang pertama ya, kalau perempuan itu ya kontraknya kan di rumah, tapi menurut Islam ya, yang pertama perempuan di rumah, kemudian dianjurkan mengajar, kemudian di bidang kesehatan. Makanya saya ambil di bidang pendidikan. Kemudian kalau menjadi dosen itu kan banyak waktu luang. Sambil menjadi dosen, kebetulan ibu juga punya bisnis, ya kan. Jadi tidak terikat ya kalau mengajar kalau masih di perkuliahan itu mengajarnya cuma misalnya 3 kali dalam seminggu. Selebihnya kita bisa menjalankan bisnis di luar. Kemudian juga ya, karena memang dari dulu cita-cita menjadi dosen ya. Menjadi dosen itu misalnya kita memberikan ilmu kepada mahasiswa, ya kan. Kemudian ilmu itu bermanfaat bagi orang. Jadi ada kepuasan ya kalau nantinya misalnya anak-anak muridnya atau mahasiswa ibu itu berhasil, itu senang kita. Itu motivasi kita menjadi dosen ya, membagikan ilmu itu intinya ya. Terus pertanyaan keempat yaitu skill yang dibutuhkan dalam kerja ini apa? Ya, yang penting sekali ya harus kuliah ya. Pertama setelah SMA kita lanjut kuliah S1. Sekarang dosen kan butuhnya harus lanjut lagi S2. Ya. S2, S3 lagi, malah sekarang S3 lagi dianjurkan. Jadi skill yang dibutuhkan yang pertama kita harus kuliah dulu ya. Sekolah jalur informal. Yang kedua ya, skill yang dibutuhkan kita harus tahu di mana mengelola kelas, mengetahui kejiwaan mahasiswa. Kita harus tahu itu sebagai dosen ya. Sebagai dosen kita tidak hanya mendidik, tapi kita juga harus menyelami bagaimana mahasiswa tersebut. Apalagi kasus sekarang kan banyak mahasiswa bunuh diri. Itu juga kita harus selami kenapa dia, misalnya ada faktor ekonomi, kita harus tahu, jangan mengajar saja. Tahu mahasiswanya kalau ada faktor ekonomi, kita cari solusinya gimana dia lanjut kuliah. Jangan sampai mereka tuh di jalan putus kuliahnya, kemudian ada masalah lain gitu kan. Misalnya masalah kejiwaan, sekarang di kampus juga ada psikolog. Jadi mereka itu bisa kita anjurkan ke kejiwaan. Jadi kasus-kasus bunuh diri itu sekarang ngeri semua. Jadi kita harus bisa menyelami bagaimana mahasiswa sampai kita mengajar. Itu skill yang dibutuhkan ya. Terus pertanyaan yang kelima yaitu jenjang karir yang tersedia itu seperti apa? Ya karena ibu kan pegawai negeri ya, jenjang karirnya ya gitu. Golongan kita jabatan ya tentu sebagai dosen aja ya. Ada sih ketua jurusan ya, kemudian bisa menjadi wakil direktur, bisa jadi direktur ya. Kemudian apa lagi, kepangkatan kita juga harus ada ya. Misalnya dari golongan
3, 4 paling tinggi. Nah, itu kepangkatan. Kemudian ada lagi, kalau dosen ini kan banyak, ada magang-magang tempat lain ya, bisa melakukan penelitian, banyak sekali jenjang karirnya kalau sebagai dosen ini banyak. Ya, tidak apa ya, tidak tidak tetap ya, dia selalu ada aja. Kalau dosen itu aja ya, untuk pengembangan diri itu ada aja. Nah, maka itu yang senangnya di dosen pengembangan diri itu banyak sekali. Ya. Terus latar pendidikannya apa? Latar belakang. Oh, kalau ibu sih kan karena mau jadi administrasi bisnis, ibu dulu kuliahnya di ekonomi UNAN, manajemen ya. Kemudian S2-nya ngambil magister ekonomi. Nah, tapi karena politeknik ini hanya D3 ya, nah, kalau D4-nya terapan, jadi dosen hanya dianjurkan minimalnya ada S2, maka S3 sekarang ini belum ya, belum belum ada keinginan kayaknya. Karena ada usaha lain gitu ya. Terus suka duka dalam berpendidikannya apa? Banyak ya suka dukanya, mungkin dukanya nggak ada ya, sukanya yang banyak ya. Kalau dukanya ya melihat mahasiswa kita tidak berhasil ya. Nah, itu yang sedihnya ya, misalnya ini putus tengah jalan setelah kita kita coba tolong ternyata nggak bisa. Nah, itu ya sedihnya. Tapi kalau suka itu banyak sekali ya, dari sekian banyak mahasiswa yang berhasil itu kita senang ketemu di jalan, nggak ada yang lupa sama kita yang lupa sama mahasiswanya kan, dia selalu negur ibu. Nah, itulah sukanya sebagai dosen itu ya, dimana kita pergi pasti ada mahasiswa kita di sana. Kemudian mahasiswa kita tuh berhasil, senang sekali. Nah, kemarin itu ya mahasiswa politeknik ini 156 diterima di Kemenkumham penerimaan CPNS tahun 2021. 109 tuh kita sebagai dosen bangga sekali. Nah, itu kenapa? Biarpun secara langsung kita tidak mendidik dia, tapi kita bangga ya, dia adalah alumni dari Politeknik Negeri Padang. Nah, itu sukanya ya. Terus pertanyaan selanjutnya, pengalaman berharga selama bekerja apa? Banyak sekali pengalaman berharga ya. Kita bisa, karena saya di samping mengajar, saya dipercayakan untuk membina kewirausahaan ya. Di banyak sekali pergi membawa mahasiswa ini lomba ya, dan dapat juara. Kemudian kita bisa keliling Indonesia ya, mengadakan mengikuti pelatihan ya, kemudian juga studi banding. Itu banyak sekali pengalaman, banyak sekali. Terus pertanyaan selanjutnya itu skala penghasilan yang bisa diperoleh itu seperti apa? Ya, di samping gaji juga ada sertifikasi, jadi sekitar 10 juta lebih lah, banyak, lumayan lah ya. Dan juga ada tunjangan mengajar lainnya banyak. Terus pertanyaan selanjutnya tuh, kapan terbiasa untuk melakukan pekerjaan tersebut? Kapan terbiasa untuk melakukan pekerjaan tersebut? Kapan? Ya. Kalau ibu sih ngajar tuh sudah dari pas tamat kuliah. Sebelum kuliah juga udah pernah ngajar juga, asisten dosennya. Kemudian pas tamat, ngajar dulu sebelum menjadi pegawai negeri, ngajar dulu di swasta. Nah, itu kebiasaan. Jadi udah terbiasa dari waktu kuliah sampai ada pembukaan di Politeknik jadi pegawai negeri, itu udah biasa ibu ngajar. Ya, kuliah udah biasa. Terus apakah orang tua mendukung pas itu? Iyalah, orang tua mendukung. Kenapa mendukung? Karena orang tua juga guru kan, jadi pinginnya anak-anaknya kalau improvement jadi guru. Nah, kalau ibu sih nggak maunya di dosen waktu itu. Jadi banyak lah ya dukungannya. Nah, jadi support itu kalau jadi dosen tuh guru sangat besar. Itu mendukung sekali. Terus apa yang dirasakan pas menerima gaji pertama? Wah, mana ya? Wow, wow, senang lah ya. Nah,
karena nggak apa lagi ya, nggak dari orang tua lagi ya, dari kita, jadi kayak kita hidup. Wow ya. Wah, mungkin itu aja pertanyaan yang saya dapat sampaikan. Bila ada salah, tolong dimaafkan. Terima kasih Ya. buat atas waktunya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Ya.